Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Ilham Wardi selaku dosen pengampu mata kuliah Mazahibut Tafsir dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kitab tafsir Haqaiq Al-Tafsir oleh karya As-Sulami. Baiklah, saya Musdalifah selaku moderator, rekan saya Sri Purnama penyaji pertama dan Rima Adriani penyaji kedua. Kepada Sri Purnama kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang biografi As-Sulami. Al-As-Sulami mempunyai nama lengkap Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami Al-Azzi, adalah seorang sufi dan penulis yang cukup produktif. Ia lahir di Khurasan pada tahun 1307 atau 942 Hijriah dan wafat di Nishapur atau Naisabur pada tahun 1201 atau 412 Hijriah. Abdul Ar-Rahman As-Sulami adalah salah satu tokoh sufistik dalam arti seorang yang soleh, yang mengamalkan kesalihan dan kezuhudan, dan juga tokoh tasawuf dalam arti seorang intelektual yang menulis studi tasawuf dengan berbagai perspektif yang ada di dalamnya. Ayahnya adalah seorang yang warok, yaitu pantang mengambil sesuatu yang diragukan keharamannya, apalagi yang haram. Yang berikutnya adalah ayahnya adalah seorang yang zahid, yaitu tidak tertarik pada kesenangan materi. Yang berikutnya, ayahnya adalah seorang yang qanaah, yaitu merasa cukup dengan rizki yang halal walaupun sedikit. Nama ayahnya adalah Al-Husain bin Muhammad ibnu Musa Al-Azadi, adalah seorang guru tasawuf yang terkenal dan membimbing As-Sulami dalam mempelajari tasawuf sejak kanak-kanak. Berikutnya adalah latar belakang penulisan kitab tafsir. Penyebaran agama Islam di masyarakat yang sangat mengesankan pada awal abad pertama dan kedua Hijriah. Pada era berikutnya, tradisi kesalehan di kalangan masyarakat Muslim yang dipahami sebagai interpretasi atas nilai-nilai yang terkandung baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi maupun tradisi-tradisi lokal yang ada kemudian disistematisasi sedemikian rupa dalam suatu formasi destruktif dan ditulis serta disampaikan sehingga masyarakat sampai ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat dan generasi-generasi berikutnya. Proses yang demikian itu suka atau tidak suka juga melibatkan dimensi kritik karena praktek-praktek kesolihan pada saat itu bersifat individual sehingga tolak ukur menjadi sangat subjektif. Kritik dengan berbagai mekanismenya yang ada pada waktu itu, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya studi tasawuf. Dengan demikian praktek sufistik mendahului tasawuf sebagai ilmu. Yang berikutnya adalah guru-guru dari As-Sulami. Di antara guru-gurunya terdapat beberapa nama terkemuka seperti Ad-Darul Qutni, Al-Sarraj, dan An-Naisabazi, Al-Abazari, dan Al-Asfahani. Dari merekalah As-Sulami mempelajari ilmu tafsir, fikih, hingga tasawuf. Belakangan ini ia dikenal sebagai pakar hadis dan sejarah serta guru para sufi.
Dimanapun ia berada, di Naisaburi, Merj, Irak, Hijaz, As-Sulami selalu menulis. As-Sulami juga mempelajari hadis dari beberapa guru seperti Syekh Abu Bakar As-Sibghi dan Imam Abu Nuaim Al-Isbahani, pengarang kitab mengenai tasawuf, Hiyatul Aulia. Kepiawaiannya dalam ilmu hadis menjadikan As-Sulami sebagai rujukan banyak ulama. Terima kasih, itulah materi dari saya sebagai pemateri pertama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu saudari kami Rima. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai karakteristik tafsir As-Sulami. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama ialah mengenai metode yang dipakai dalam kitab tafsir As-Sulami. Metodenya ialah metode tahlili. Dan yang kedua ialah bentuk. Bentuk yang dipakai dalam tafsir As-Sulami ialah bentuk birroi. Dan yang ketiga ialah corak. Corak yang dipakai dalam kitab tafsir As-Sulami ialah corak sufi. Karena pembahasan di dalam kitab tafsir beliau banyak bernuansa sufistik. Coba kita flashback lagi ke dalam biografi beliau. Beliau merupakan tokoh sufi yang masyhur di zamannya dan sangat berpengaruh dalam dunia Islam maupun dunia sufisme. Yang terakhir ialah contoh tafsir As-Sulami. Kami mengambil surah Yunus ayat 5 untuk contohnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya ialah dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Penafsiran As-Sulami tentang ayat tadi ialah berkenaan tentang Asy-Syams dan Qamar. Asy-Syams yang bermakna Syamsul Ma'rifah, cahaya ma'rifah yang melakukan atau menerangi dengan sinarnya pada anggota tubuh, kemudian menghiasinya dengan akhlakul karimah. Sedangkan kata Qamar ialah sebagai bulan mengandung kesatuan dan kepatuhan serta kesantunan sehingga menyucikan jiwa terdalam dengan nur wahdaniyah. Syams dan Qamar ini ditujukan kepada seluruh manusia agar bisa merasakan kedudukan mulia secara lahir dan batin di sisi Allah dengan kemarifahan dan ketertarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di tafsir As-Sulami ini memang benar adanya corak sufi, dikarenakan beliau memasukkan unsur-unsur sufi ke dalam penafsirannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari hasil makalah kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.